Dia sengaja jatuh di depan orang banyak, untuk membuat dirinya tampak memalukan. Namun ini adalah cara cepatnya menjadi pusat perhatian. Benar saja. Setelah melihat, orang kaya langsung tertarik. Secara sukarela mendekat dan menolongnya bangkit. Karena saat jatuh, sepatu haknya lepas. Orang kaya itu juga dengan perhatian melepas yang satunya lagi. Tak disangka, triknya cukup berhasil. Berhasil memulai pembicaraan dengan orang kaya. Teman baik di sampingnya melihat. Sangat kagum. Segera mengambil foto kenang-kenangan untuknya. Meskipun orang kaya itu terkenal sebagai Diamond Bachelor, tapi terlihat sangat bersahaja. Secara aktif memperkenalkan wanita dan temannya kepada teman-temannya. Bahkan membawa mereka bersama orang kaya untuk minum dan makan bersama. Hal ini membuat wanita tersebut merasa, ternyata tidak semua orang kaya sombong. Mereka juga memiliki sisi manusiawi. Namun segera pesta berakhir. Di bawah dorongan teman, sang konglomerat pun berdiri dan berpisah dengan wanita itu. Hal ini membuat wanita dan sahabatnya merasa sangat menyesal. Jika diberikan cukup waktu, mungkin saja bisa menaklukkan pria kaya itu. Namun, saat mereka sedang berbicara, sang konglomerat kembali dengan terburu-buru. Bertanya apakah mereka ingin ikut dengannya atau tidak. Dia baru saja membeli sebuah pulau kecil, tempat liburan yang bagus. Wanita dan sahabatnya sangat menginginkannya. Akhirnya, mereka naik ke pesawat pribadi sang konglomerat dengan tegas. Namun, mereka tidak tahu. Mereka tidak akan bisa kembali lagi setelah pergi. Mereka tiba di lokasi pulau kecil. Setelah turun dari pesawat, mereka naik mobil khusus menuju pulau. Di sana terdapat sebuah villa bergaya klasik. Di sekitarnya dipenuhi pepohonan hijau. Terlihat cukup bagus. Namun, yang pertama kali mereka lakukan setelah masuk ke pulau adalah menyerahkan handphone. Awalnya, wanita dan sahabatnya ingin menentang. Tapi ketika mendengar si kaya mengatakan bahwa semuanya boleh, dan setelah orang-orang di sekitarnya secara sukarela menyerahkan, keduanya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, semua orang mulai menikmati waktu liburan dengan gembira. Setiap orang mengatakan, membuat kenangan. Setiap orang mendapat sebuah kamar besar seluas 500 meter persegi. Hal ini membuat wanita sangat bahagia. Mereka belum pernah mendapat perlakuan seperti ini. Setelah mandi, si kaya juga dengan perhatian menyiapkan sebuah setelan untuk setiap wanita. Namun semua orang mendapat setelan dengan model yang sama. Mengenai hal ini, sahabat merasa agak aneh. Namun wanita justru berpikir, mungkin inilah selera orang kaya. Di siang hari mereka minum anggur di tepi kolam renang. Berjemur di bawah sinar matahari. Si kaya tampaknya sangat memperhatikan wanita-wanita. Pada hari pertama dia langsung membawa dia untuk menikmati pemandangan indah di pulau tersebut. Hal ini membuat wanita merasa sedikit terkejut. Namun dia menemukan bahwa para pembantu di pulau itu agak aneh. Saat melihat ke arahnya, semuanya tersenyum dengan senyum aneh. Ketika malam tiba, orang kaya memberikan makan malam dengan lilin untuk semua orang. Semuanya hidangan terbaik yang tidak biasa mereka makan sehari-hari. Semua orang berkumpul dan tertawa bersama. Berbincang-bincang satu sama lain. Suasana sangat menyenangkan. Setelah 3 putaran minum, seorang pria tiba-tiba bangkit. Dia mengeluarkan botol obat kecil. Dia mengatakan ini adalah atraksi utama hari ini. Lalu dia menaruhnya di atas meja. Dia bertanya siapa yang berani mencoba pertama. Ketika ia selesai berbicara, seseorang langsung mengambil botol obat itu. Dan itu seorang wanita. Untuk menyenangkan orang kaya. Apa artinya sejumput ini? Setelah berkata, orang kaya mengambil botol obat. Meneteskan ke mulut wanita itu. 1 tetes. 2 tetes. 3 tetes. Dengan semangat wanita itu. Yang lain tidak peduli. Semuanya mencoba. Langsung setelah itu, semua orang merasa melayang-layang. Merasa sangat nyaman. Saat tidur di malam hari, wanita tiba-tiba merasa ada yang aneh. Rok putihnya jelas terkena saus tomat saat makan. Mengapa tiba-tiba terasa begitu segar? Seperti ada orang yang diam-diam menggantikan pakaiannya. Meskipun sangat aneh, tetapi wanita itu tidak memikirkannya. Di hari-hari berikutnya, mereka semua mandi, minum, dan berjemur. Malamnya minum 1 tetes obat berwarna biru. Mulai hidup malam yang gila. Wanita sangat menikmatinya. Tidak menyadari bahwa dia telah menjadi mangsa. Malam itu, mereka sedang merayakan pesta dengan gembira. Tiba-tiba terdengar teriakan mengerikan dari jauh. Sebentar kemudian, sahabatnya langsung berlari keluar. Dia berteriak bahwa dia telah digigit sesuatu. Semua orang terkejut setelah melihatnya. Ternyata itu adalah ular berbisa. Tiba-tiba seorang kaya keluar. Dia menghancurkan ular itu dengan botol minuman. Dia tidak ingin pergi sekarang. Namun, orang kaya mengatakan bahwa meskipun ular berbisa, tetapi dia pasti tidak akan apa-apa. Mengenai hal ini, temannya masih khawatir. Karena di sekitar pulau itu tidak ada rumah sakit. Jadi dia ingin mengambil kembali ponselnya dan menelepon permintaan pertolongan. Tetapi pada saat itu, wanita itu sudah bingung.
Karena orang kaya mengatakan bahwa tidak ada masalah, maka pasti tidak ada masalah. Betapa beruntungnya mereka bisa datang ke sini. Dia tidak ingin pergi sekarang. Mereka berdua berbicara sepanjang hari. Itu membuat temannya menghilangkan pikiran untuk pergi. Sebentar kemudian, semua orang berfoto bersama. Hanya temannya tiba-tiba menjadi aneh. Keesokan harinya, wanita itu bangun seperti biasa dan mandi. Tanpa ada yang dilakukan, dia masih berkeliling pulau. Di jalan, dia melihat sebuah rumah berwarna merah. Tanpa berpikir panjang, dia langsung membuka pintu dan masuk. Di dalam sana sedikit aneh. Di mana-mana diatur kotak hadiah. Dia membuka pintu kamar paling dalam. Ternyata itu Simbo tua pembantu. Ketika melihat bahwa itu dia, Simbo tua memberikan botol minuman hijau kepadanya. Melihat seseorang begitu baik hati, wanita itu langsung meminumnya tanpa berpikir. Namun kemudian dia merasakan minuman itu lebih pedas dari cabai. Sungguh sulit ditelan. Dan dia menyadari minuman itu terbuat dari racun ular. Itu membuatnya ketakutan. Dia langsung lari tanpa menoleh. Malam itu wanita itu bermimpi buruk. Bermimpi dikejar-kejar oleh seseorang. Dan sepertinya orang lain juga mengalami sesuatu. Beberapa di antaranya memiliki gambar aneh di dahi mereka. Beberapa rambut dipotong dengan berantakan. Bahkan ada yang tidak tahu siapa yang memukul mereka. Yang lebih aneh adalah, sepertinya tiba-tiba ada satu orang yang hilang dari pulau ini. Tapi tidak jelas siapa yang hilang itu. Melihat 3 orang duduk di sebelahnya dengan wajah pucat dan penuh kebingungan. Seorang wanita menyadari bahwa sahabatnya hilang. Ketika menyebut nama teman dekatnya, mereka malah bilang tak pernah melihat orang tersebut. Wajahmu terlihat tidak begitu baik, ada apa? Ya, ada apa? Mereka melihat wanita itu seolah-olah melihat orang gila. Mengapa tiba-tiba menyebutkan orang yang sebenarnya tidak ada? Ini benar-benar membuat wanita itu bingung. Teman dekatnya jelas pernah datang bersamanya ke pulau ini. Dan mereka telah bermain bersama begitu lama. Apakah dia salah ingat? Wanita itu agak tidak percaya. Dia bergegas kembali ke asrama. Karena seingatnya, teman dekatnya tinggal tepat di sebelahnya. Namun ketika dia membuka pintu besar kamar teman dekatnya, ternyata menemukan semuanya penuh dengan barang-barang campuran. Sepertinya sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Apakah teman dekatnya hanyalah khayalannya? Dia terus-menerus menepuk-nepuk kepalanya sendiri. Wanita itu menyadari seakan-akan teman dekatnya hilang. Saat itulah, peserta reality show, Anna, mengetuk pintu, dan mengeluarkan sebatang korek api. Itu ditemukannya di tanah. Di atasnya tertulis nama sahabatnya. Karena dia suka merokok, jadi dia selalu membawanya. Dan ini adalah bukti keberadaan sahabatnya. Tapi mengapa orang lain tidak tahu keberadaan sahabatnya? Seiring berjalannya pembicaraan, mereka menemukan. Ternyata saling tidak kenal dengan tuan kaya. Mereka baru saja mengenal tuan kaya 1 hari sebelumnya. Dan 2 wanita lainnya sama seperti mereka. Melihat luka-luka misterius yang muncul di tubuh mereka. Akhirnya, kedua wanita tersebut menyimpulkan hal yang mengejutkan. Bahwa di balik kedamaian yang terlihat, terselip konspirasi besar. Tuan kaya mengendalikan mereka tanpa sepengetahuan. Semua wanita di sini menjadi mainan tuan kaya. Dengan demikian, situasinya menjadi semakin gelap. Wanita tersebut membawa Anna ke sebuah pondok merah. Karena dia menyadari bahwa dia ingat keberadaan sahabatnya. Sepertinya karena minum obat racun ular dari orang tua itu. Racun ular memiliki efek racun melawan racun. Dapat membuat mereka sadar dan mengingat lebih banyak hal. Setelah mendengarnya, Anna dengan tegas minum sedikit. Untuk membebaskan saudari-saudarinya dari kendali juga. Mereka membawa obat racun ular itu kembali. 2 wanita bodoh itu tidak tahu ini adalah racun ular. Mereka mulai minum satu persatu. Sebentar kemudian, darah segar mengalir dari hidung mereka. Beberapa ingatan yang pecah mulai muncul dalam pikiran mereka. Ternyata mereka akan diperbudak oleh para kaya dan teman-temannya di malam hari. Melakukan hal kotor kepada para wanita. Tidak hanya bermain permainan pemburu yang menegangkan, tetapi juga menyediakan kesenangan untuk orang lain di pulau itu. Apakah dia akan mengingat apa yang sedang terjadi sekarang? Tidak akan. Salah satunya adalah sahabat karib yang mereka kejam bunuh. Setelah selesai, mereka akan minum obat tidak diketahui. Para wanita akan melupakan semua kenangan buruk sebelumnya. Namun segera, saatnya makan malam tiba lagi. Ini juga berarti permainan pemburuan akan segera dimulai.